akan menjelaskan 10 kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Apa itu? Ya, yang pertama menjadi pendengar yang baik. Menjadi pendengar yang baik dalam hal ini ketika konseling menyampaikan informasi ataupun orang tua dalam menyampaikan informasinya, seorang konselor itu harus mampu mendengarkan dengan baik. Tidak boleh memotong pembicaraan dari si konseli tersebut. Jika ada hal yang perlu dikonfirmasi, maka konfirmasilah nanti setelah si konseli selesai dalam menyampaikan informasi. Yaitu mampu menilai secara akurat. Di sini maksudnya adalah seorang konselor mampu menilai diri dari seorang klien. Dengan tujuan apa? Konselor mampu menyiapkan konseli tersebut dalam hal di lingkup nantinya untuk menjadi apa dia setelah nanti sekolah. Untuk hal itu, ketika si konselor bertugas di sekolah menengah atas misalnya, si konselor dapat memberikan sisi baik buruknya atau sisi kelemahan dan kelebihannya. Dengan tujuan apa? Agar si konseli mampu mempertimbangkan di sekolah mana ia akan melanjutkan untuk mencari ilmunya atau bekerja. Ketiga, yaitu menjadi komunikator yang baik. Seorang konselor mampu memantulkan ide, pikiran yang dimiliki oleh seorang konseli tersebut. Memantulkan ide di sini maksudnya adalah si konselor mampu memantulkan ide atau pikiran yang dimiliki oleh konselinya. Dengan harapan apa? Ide atau pikiran yang dimiliki oleh si konseli tersebut dapat terwujud sesuai dengan keinginannya. Tentunya terwujud dalam bidang yang baik. Yang keempat, memahami keberagaman. Dalam sekolah tentunya siswa tidak bisa berangkat dari latar belakang yang sama. Mereka berasal dari ragam yang berbeda. Misalnya dari budaya yang beda, dari ras ataupun suku budaya yang berbeda, dan dari lapisan ataupun yang paling utama adalah dari strata sosial atau status sosial yang berbeda. Dapat dijadikan atau dapat dikatakan sebagai konselor yang baik itu apabila si konselor tersebut mampu merangkul, mampu menerima si konselor tersebut. Dengan konselor adalah dia dapat bersikap ramah. Ketika kita ramah, otomatis konseli yang datang kepada kita dia akan enjoy, dia akan merasa hangat, dia akan merasa nyaman kepada kita. Ketika dia atau seorang konseli tersebut bisa merasakan kenyamanan, maka si konseli tersebut dapat terbuka apapun yang sedang dialaminya. Dia akan cerita apapun kepada kita, dia akan percaya bahwa kepada kita dia dapat menyelesaikan masalahnya dengan baik. Terus selanjutnya adalah dia berwibawa. Di samping sifat ramahnya konselor pada konseli, dalam sisi lain konselor itu harus berwibawa jika diperlukan. Contohnya ketika siswa tersebut terlibat dalam kasus maupun terlibat dalam tawuran yang bisa mengakibatkan dia ke dalam dampak negatif, maka si konselor harus bisa beralih dari yang sebelumnya ramah menjadi wibawa dalam menentukan langkah-langkah apa yang harus. Ini yang paling utama, karena dalam fleksibel ini si konselor mampu berperan sebagai orang tuanya, temannya, maupun sebagai sahabatnya, sehingga si konseli tersebut tidak sungkan dalam memainkan atau menjadi peranannya. Seperti ketika si konselor tersebut memiliki minat ataupun bakat yang sama, yaitu seperti bola voli, dan juga si konseli tersebut juga harus dimiliki oleh seorang konselor adalah mampu mengkoordinasi dengan baik. Jadi selain fungsi konselor sebagai membantu memecahkan masalah yang ada di bidang sekolah, fungsi lain dari seorang BK adalah mampu mengkoordinasi. Maksudnya di sini adalah seorang konselor mampu dalam membantu menyusun program yang ada di sekolah tersebut. Misalnya menyusun waktu ketika mau adanya tes, mau adanya UAS. Nomor 9 adalah mampu mengevaluasi. Dalam hal ini seorang konselor juga diberikan wadah untuk mengevaluasi dari si konseli tersebut. Biasanya diberi tes. Untuk apa? Untuk mengukur seberapa jauh si konseli tersebut mampu memahami apa yang telah diajarkan. Dalam hal ini juga dapat biasanya dalam rapot itu dia menilai bahwa kesopanan, keterampilan maupun kedisiplinan 10 yang harus dimiliki oleh seorang konselor adalah memiliki rasa humor yang tinggi. Ya, jadi selama ini
tentang image seorang guru BK yang terkenal galak, kita itu harus bisa menepis kabar tersebut bahwa guru BK itu memiliki humor yang tinggi. Dengan harapan apa? Ketika seorang konselor itu memiliki humor yang tinggi, maka si konselor tersebut dapat terbuka juga dengan seorang konselor tersebut. Mereka akan nyaman, mereka memandang bahwa konselor itu tidak galak. Jadi di sini humor yang tinggi itu mampu mewujudkan kenyamanan seorang konselor tersebut dalam memecahkan masalah tersebut. Ya, itulah 10 kriteria utama yang harus dimiliki oleh seorang konselor. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, selamat pagi, tetap semangat ya. Dalam MPLS hari ini salah satu materinya tentang bimbingan dan konseling ya. Bapak yakin kalian waktu SMP-nya sudah tahu, sudah mengenal yang namanya bimbingan konseling, ruangannya, gurunya, maupun kegiatannya seperti apa. Nah, di SMK 3 juga ada ya, salah satu bagian dari sekolah itu adalah bimbingan dan konseling. Jadi ya, perkenalkan Bapak Pak Asep sebagai salah satu guru BK di SMK 3 ya. Sebenarnya semuanya ada 3 guru BK-nya, 2 lagi yaitu Bu Rima dan Bu Desti. Nanti kalau kalian sudah sekolah, kalian harus kenal dengan 3 orang guru BK itu, harus kenal baik. Kita sebagai keluarga besar SMK 3 harus bersilaturahmi, harus mengenal dengan siapapun bagian dari sekolah, guru, kakak kelas, ya, TU, dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk mengingatkan sekaligus memberitahu terutama bagi yang belum begitu paham tentang BK ya. Jadi intinya BK itu adalah membantu siswa menyelesaikan masalah dan supaya hidupnya berkembang dengan optimal. Ya. Jadi ingat, tidak hanya yang ke ruang BK itu tidak hanya yang bermasalah saja. Jadi yang mau ingin berkembang hidupnya, ingin lebih baik, itu boleh ke ruang BK. Jadi jangan ngerasa bahwa yang masuk ruang BK, yang keluar ruang BK itu udah dicap anak-anak bermasalah aja. Ya, kamu harus hilangkan stigma itu. Ya, bahwa BK khususnya di SMK 3 intinya ada buat kalian semuanya. Ya, jangan takut, jangan segan. BK itu fungsinya ingin memastikan kalian sukses dan lancar sekolahnya di sini. Ya, jangan sampai ada masalah. Ya, dari awal masuk kelas 10 kalian sekarang sampai nanti kelas 12 selesai, kalian salah satunya adalah tanggung jawab dari guru BK untuk membantu supaya kalian sukses dan lancar sekolahnya. Itu yang pertama. Jadi BK intinya pengertiannya adalah membantu siswa menyelesaikan masalah dan supaya hidupnya berkembang dengan optimal. Nah, sekarang yang kedua, apa sih yang ada? Apa aja sih yang ada di BK itu? Yang ada bidang layak yang pertama, selain pengertian, yang keduanya adalah bidang bimbingannya. Ada yang namanya bidang sosial. Kemudian yaitu maksudnya yang ada hubungannya dengan masalah-masalah sosial, yang ada hubungannya ada masalah dalam pertemanan, terutama dalam bagaimana cara bersosialisasi ya. Itu kalau kalian ada masalah atau ingin berkembang dalam hal hubungan sosial, silakan kalian jangan segan, di sekolah itu dibantu oleh guru BK, yaitu bidang layanan sosial. Kemudian pribadi itu yang ada hubungannya dengan hal-hal yang bersifat pribadi, kayak umpamanya contohnya kurang percaya diri, bagaimana untuk memanage diri ke depannya, pengembangan diri supaya lebih baik, menghilangkan kecemasan, Bapak saya memang pencemas gitu dan lain sebagainya.
nanti akan, kalau kalian ada masalah atau ingin berkembang tentang pribadinya, itu silakan datang ke ruang BK. Kemudian yang ketiga ada bidang layanan belajar, hal-hal yang berhubungan dengan belajar, bagaimana supaya kalian belajarnya sukses dan lancar, ya. Umpamanya bagaimana supaya bisa konsentrasi, supaya tidak ada remedial, supaya belajarnya maksimal, supaya fokus di sekolah dalam belajar, cara memanage waktu belajar dan lain sebagainya, ya. Itu namanya layanan belajar. Dan kemudian yang berikutnya ada karir. Karir itu ada hubungannya dengan masa depan. Jadi kalian yang ingin memanage masa depan dari sekarang, bagaimana supaya setelah lulus saya mau kemana, kuliah, kerja, atau berwirausaha, itu silakan kalian jangan segan untuk konsultasi ke ruang BK. Itu bidang layanan, ya. Ada 4, sosial, pribadi, belajar, dan karir. Yang berikutnya adalah bidang layanannya, ya. Bidang layanan itu maksudnya dilayani hal-hal apa saja di BK itu. Jadi kalian boleh datang ke BK secara sendiri, individu. Kalau bahasa di BK-nya adalah konseling individual. Yang ada masalah secara pribadi, kalian jangan segan untuk ke ruang BK. Bagusnya nggak usah dipanggil, ya. Kesannya kalau dipanggil kan seperti terpaksa gitu. Tapi datang sendiri itu lebih bagus, kesadaran sendiri. Kemudian ada bimbingan kelompok, ya. Kalau ada masalah bersama, ingin diselesaikan secara bersama-sama, itu namanya bimbingan kelompok. Kalau kelompok berarti lebih dari 2, ya, bisa 3, 4, 5 orang. Silakan datang berkelompok ke ruang BK. Di BK juga kita juga ada home visit. Jadi Bapak nggak segan-segan, jangan kaget kalau nanti udah ada di depan rumah kamu. Ya, itu home visit. Kemanapun Bapak suka home visit, ya. Jauh dekat Bapak kunjungi, ya. Itu home visit. Kemudian ada bidang layanan penempatan, terutama dalam hal umpamanya gini, jangan kamu harus bersyukur masuk SMK, karena dengan masuk SMK banyak keuntungan. Kerja setelah lulus, kerja nomor 1 udah jelas, yang namanya SMK itu kerja, ini tujuan utamanya. Yang kedua, siapa bilang dari SMK juga bisa kuliah, melanjutkan ke perguruan tinggi, ya, berwirausaha bisa. Nah, khusus tentang masalah kuliah, kalau kerja nanti kamu ada bursa kerja khusus, ada BKK. Nah, kalau tentang kuliah nanti dibantu, dilayani oleh guru BK. Kalian mau kemana udah lulus, ya, negeri, swasta, mau yang di dalam kota atau luar kota dan lain sebagainya. Jadi kalau nanti masalah tentang kuliah, kalian jangan segan-segan. Kalau udah lulus mau kuliah, rencananya mau kemana dan bagaimana cara masuknya dan lain sebagainya, nanti dibantu oleh guru BK, ya. Di BK juga ada bidang layanan informasi, segala informasi tentang sekolah dan lain sebagainya. Insya Allah kita terbuka untuk itu. Kemudian ada mediasi juga, yang ingin kamu ada masalah, ingin dimediasi baik dengan teman atau guru, bahkan dengan orang tua, ya. Itu namanya layanan mediasi. Itu, ya, tentang bidang layanan. Kemudian yang tambahan lain lagi, tugas tambahan di BK juga, Bapak di sini juga diperbantukan dalam hal beasiswa. Jadi kalian yang mau mengajukan beasiswa, terutama yang kurang mampu atau punya kartu KIP, silakan ajukan, jangan segan-segan, yang penting jujur. Kalau mampu bilang mampu, kalau enggak bilang enggak, ya. Kalau kalian butuh bantuan tentang masalah beasiswa, terutama jalur kurang mampu atau punya kartu KIP, silakan ajukan ke Bapak, ke guru BK. Seperti itu. Kemudian tadi di awal ada penayangan video tentang 10 karakteristik guru BK. Tolong nanti sebagai salah satunya, selain yang tadi Bapak jelaskan, itu juga dicatat 10 karakteristik guru BK. Ya, itu intinya adalah guru BK itu ada buat kalian semua. Ya, Bapak ada aja buat kamu, melayani kalian supaya sekolahnya lancar dan sukses, supaya kamu berkembang dengan optimal.
Itu ada 10 karakter guru BK. Intinya guru BK itu harus dekat dengan siswa, ramah, ya, harus bisa menjaga rahasia juga. Itu salah satu kode etik dari BK. Bisa menjaga rahasia dari klien, dari siswa. Ya, kayak seperti itu. Ya, jadi intinya mudah-mudahan kalian sudah jadi keluarga besar SMK 3, kalian betah di sini, kalian nyaman di sini. BK ingin memastikan kalian betah, nyaman, sukses dan lancar sekolahnya di sini. Jadi kalau ada apa-apa, jangan segan-segan, ya, datang ke ruang BK. BK ingin memastikan kalian aman dan nyaman sekolahnya di sini. Ya. Kuncinya adalah kalau kalian ingin lancar sekolah di SMK 3, ikuti aturan sekolah. Dari sikap, dari peraturannya, dari pergaulannya, ikuti aturan sekolah. Ya, dimanapun sekolah pasti ada aturannya. Dimanapun hidup pasti ada aturannya. Kalian harus ikuti aturan itu. Insya Allah, Bapak jamin kalian lancar dan sukses sekolahnya. Dan yang kedua, kalau ingin lancar dan sekolah sukses di sini adalah hati-hati pergaulannya. Ya, katakan tidak untuk pacaran. Ya, Bapak jamin kalau kalian tidak mengenal dulu pacaran, Bapak jamin kalian pasti akan sukses dan lancar sekolahnya di sini. Ini bukti nyata yang sudah-sudah. Ya, jangan dulu kenal pacaran. Kalau ingin sekolah, sukses dulu sekolah. Ya, itu 2 hal utama kalau ingin lancar sekolah di sini. Ikuti aturan, hati-hati pergaulannya, hindari pacaran. Itu intinya. Ya, itu aja mungkin dari Bapak penjelasan tentang BK. Lebih detailnya, lebih jelasnya nanti kalau kalian udah masuk sekolah secara biasa. Sekali lagi, kalian jangan segan-segan untuk masuk ke ruang BK. Kita ngobrol, kita konsultasi, kita carikan solusinya, bagaimana jalan keluarnya, bagaimana supaya kamu berkembang hidupnya dengan optimal, sehingga ujung-ujungnya, tujuan akhirnya adalah bagaimana supaya kalian minimal yang jangka pendeknya sukses dan lancar sekolahnya di sini. Ya. Terima kasih, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.